Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya sedikit ingin memberikan renungan singkat. Pada renungan ini, saya mengambil tema yaitu Roh Kudus, Roh Kebenaran Hidup. Pada renungan ini, saya mengambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak kebenaran yang kita temui. Dan memang, dalam mengambil keputusan untuk memilih sebuah kebenaran, dan itu baik untuk kita. Akan tetapi, apakah keputusan yang kita ambil itu sudah melibatkan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam bacaan yang kita dengarkan bersama pada hari ini, di mana Yesus sendiri telah menyatakan karya-karya Roh Kudus pada murid-muridnya, yaitu memimpin mereka ke dalam kebenaran, memberitakan hal-hal yang akan datang. Apa yang dikatakan oleh Roh Kebenaran adalah diri Yesus, dan apa yang Yesus sabdakan dalam diri Bapa, yang memberi sabda itu dengan kata lain bahwa Roh Kebenaran berasal dari Yesus dan Bapa yang saat ini berkarya bersama dalam diri kita, para murid Yesus. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa hidup dalam kebenaran melalui kehadiran Roh Kudus untuk memimpin kita adalah salah satu jalan yang membawa kita pada kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kehadiran Roh Kudus dalam diri kita berfungsi sebagai penolong bagi kita untuk mengambil kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Pada perikop 16-13, di sana dikatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jika kita pahami peran Roh Kudus seperti ini, maka sebenarnya orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dalam Injil hari ini juga sesungguhnya sudah menegaskan kepada kita sebagai orang Kristiani bahwa dalam hidup kita, keseharian kita harus selalu melibatkan Roh Kudus dalam membimbing hidup kita agar kita tidak jatuh dalam lembah dosa. Karena dalam ketidaksadaran kita sehari-hari, si jahat selalu mengincar kita, dan ketika kita terlena, maka si jahat akan membawa kita dalam lembah dosa. Oleh sebab itu, melalui Injil hari ini, Tuhan kembali berfirman kepada kita bahwa kita sebagai murid-murid Yesus harus selalu melibatkan diri kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Kebenaran yang datang dari Allah melalui Putranya Yesus Kristus. Roh Kudus yang juga adalah Roh Yesus sendiri akan selalu memimpin kita, di mana kita sebagai murid-muridnya untuk selalu terus mewartakan karya Yesus di dunia ini. Seperti minggu lalu, Gereja Katolik telah merayakan Hari Raya Pentakosta. Melalui Hari Raya Pentakosta ini, Yesus mengutus seorang penolong bagi para murid-muridnya. Penolong itu ialah Roh Kudus. Roh inilah yang memampukan para rasul untuk berani dan bersemangat dalam mengajar, bersaksi, dan memuliakan Yesus. Para rasul dengan ditemani Roh Kudus sudah menjalankan tugas pewartaan mereka dengan sepenuh hati, bahkan sampai menjadi martir demi kebenaran akan Yesus Kristus yang mereka imani.
melalui Injil hari ini juga mau menyampaikan kepada kita bahwa apabila kita yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, harus hidup untuk selalu memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus dalam dunia ini juga berperan untuk memuliakan Allah, Bapa, dan Yesus Kristus. Dalam Injil bab 16 ayat 14, di sana firman Tuhan berkata kepada kita, Ia, Roh kebenaran, akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan Roh itu bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya. Saudara-saudariku, bagaimana dengan hidup kita? Kita adalah orang-orang yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun, sudahkah kita hidup dalam pimpinannya? Saudara-saudari, semoga melalui firman Tuhan hari ini memampukan kita untuk selalu sadar dan mau hidup dalam bimbingan Roh Kudus, agar hidup kita selalu berada di jalan kebenaran dan memuliakan Allah melalui hidup kita. Berkat Kristus selalu menyertai kita. Amin.